unta. Unta bakroh itu unta yang paling berkualitas. Makanya aku kalau ingat orang Jawa di rumah saya sana, mahar itu mau 50.000 uang mahar, dengan seperangkat alat sholat dan uang tunai berapa? 100.000 rupiah. Dibayar tunai, ya tunai 100.000 rupiah. Bayangke 100.000 rupiah itu gawe sauripe. Tuh, untuk uang wedok kok 100.000 lho. Lah 100.000 dikon masak, dikon umbah-umbah, kon nyuci baju, masya Allah, kon ngurusi anak sampai mate. Coba, makanya saya nengok, oh ya Allah, wong wedok iki pahalane luar biasa tenan. Wong wedok itu gampang kali masuk surga. Kalau wong wedok di Indonesia saya tengok, cemana gak? Wes mahare murah, mau membantu pekerjaan suami. Coba masih dituntut harus patuh sama suami. Kalau enggak surga apalagi coba. Makanya hadis yang paling tepat itu saya rasa ya, itu untuk orang Indonesia. Hadisnya Nabi bilang semana? Siapapun wanita kok sudah sholat 5 waktu ya. Kok sudah sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, kemudian sudah menjaga harga diri kemaluannya, dan yang keempat patuh kepada suaminya, maka masuk surgalah dari pintu manapun ia mau. Iki gak ono nek gak wong Indonesia. Ya, sholat 5 waktu. Wis ono apa? Puasa di bulan Ramadan. Wis ngono apa? Menjaga harga diri, gak suka joget TikTok, ya, gak buka aurat kemana-mana, ya. Kemudian setelah itu patuh kepada suami. Dek, tolong rumahnya diurusi, anaknya jogo, pakaian dicuci, setrikake, buat ke bontot. Iku apa? Istri semua. Kata Nabi, masuklah surga dari manapun ia mau. Orang laki-laki bisa masuk surga dari pintu orang ahli ilmu kalau dia ahli ilmu, ibu-ibu. Bisa masuk dari pintu orang ahli puasa kalau dia ahli puasa. Bisa masuk pintu ahli zikir kalau dia ahli zikir. Bisa masuk pintu surganya orang ahli sedekah kalau dia ahli sedekah. Tapi kalau ibu-ibu asalkan sudah melakukan 4 ini, ingat-ingat Bu ya, ingat-ingat. Dan ini cocoknya ya kayak orang Indonesia ini. Orang Arab itu kalau mau nikah, Bu, itu yang mau nikah laki-lakinya harus punya rumah. Ya, harus punya rumah, pekerjaan tetap. Nek gak duwe omah harap di goneng di omahe. Diharap di jalan omahe sapa? Punya rumah, punya pekerjaan, punya mobil, wis ngono mahare mahal kali. Makanya akeh wong Arab sing nikah ning Indonesia. Kenapa? Ya wong Indonesia mahare ku mang 100.000 tunai katanya. Aku kasihan nih. Makanya kalau enggak orang Indonesia enggak masuk surga ibu-ibunya, masya Allah. Rugi orang tinggal ini saja. Siji sholat, loro poso bulan Ramadan. Wes semua ibu-ibu sudah semua saya yakin. Telu menjaga aurat. Asal nggak suka TikTokan, nggak suka ya update status ning Facebook, membuka aurat, nggak suka kelayapan buka aurat. Wes lah ikus masuk itu. Sing terakhir patuh sama suami. Yo sak rasa ning saiki ning kene ibu-ibu wis patuh suami. Orang masak yo ibu, ngurus rumah yo ibu, ngurus anak yo ibu. Padahal seharusnya itu tugas bapaknya. Lah bapake, "Dek, aku kerja urusi omah." Iku apa gak patuh sama suami? Patuh. Urusi omah, urusi anak itu dalam rangka mematuhi suami.
Jadi ibu-ibu di sini tuh walaupun nggak rajin kali zikir, walaupun nggak rajin kali sodakoh, nggak rajin kali baca Quran, asalkan ini tadi, wis masuk surga dari pintu manapun. Nabi yang bilang, wis mahari apa? Mong 100.000 gawe seumur hidup sampai mati sampai entek itu. Ya Allah. Tengok wong Arab iki mahari pira? Omah, mobil, wis ngono ana dhuwit, ana emas. Artis-artis kowe pira? Artis kuwi wingi sing nikah iku sapa jenenge? Oh, apa lho Lesti jere. Tak rasa nonton. Lesti ku mahare pira? 1 miliar ya, Bu ya. 1 miliar. Tapi duitnya gak rupa duit rupiah, duit apa ya? Dolar. Ibu biyen apa iki pira? Mahare seperangkat alat salat 6 miliar. 60.000 sik iki. Tak kira 6 miliar. 60.000. Coba itu sudah setia, sudah patuh sama suami, sholat 5 waktu, menjaga harga diri, wes lah masuk pintu surga manapun. Yakin nih. Wah Indonesia ini masya Allah. Makanya aku nak nengok tonggoku nih Jawa, ahli surga kabeh wong. Cemana lah enggak. Karena wong kono malah sadis sekali kalau ngekei mahar 10.000. Seperangkat alat sholat dan uang 10.000 tunai 10.000 beli bakso sak bungkus. Makanya sampai Mbah Mun bilang kalau ngasih mahar itu sing akeh. Sok nek wis jadi suami istri kira-kira butuh mau bikin usaha, uang mahar itu minta sama istrinya, itu berkah. Saiki malah kesempatan waktu corona ngene iki ya, kesempatan. Nah iso saiki wae. Lah iki kan gak oleh pesta, kebetulan kan gitu. Jadi akad nikah tok. Wis mahare sithik cuman akad nikah tok. Alasannya apa? Ya PPKM gak oleh pesta ya. Ya alhamdulillah ya kan. Makanya sing lajang-lajang nek arep nikah saiki ku aman, ngirit biaya. Ya. Wis, kalau nanti mau ngasih mahar kerja dulu, tabung, ngasih mahar yang banyak. Nggak ada seorang istri kalau sudah jadi suami istri, dek mau bikin usaha, bisa nggak itu dipakai? Nggak bang, nggak ada itu. Istri pasti ngasih, ya kan Bu? Apalagi untuk usaha bersama, pasti ngasih. Nah, kayak Nabi, 20 ekor unta. Inilah cerita, inilah kisah sejarah bagaimana Nabi ketika masih remaja, seorang pekerja keras, seorang yang penggembala, kemudian sudah menikah, mampu memberi mahar sampai 20 ekor unta, dan untanya unta yang paling bagus. Siti Khadijah tadi pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, yaitu Atik bin Aid al-Makhzumi dan Abi Halah. Kemudian baru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan Nabi Muhammad mempunyai 6 putra dan putri. Ya, Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah mempunyai 6 putra putri. Berapa putranya? 2 putra. Putrinya 4 putri. Loh, tapi putranya Nabi 3. Yo, sing siji enggak dari Siti Khadijah. Sing siji dari Maryah Al-Qibtiyah. Sing siji dari siapa? Maryah Al-Qibtiyah. Ayo. 1 putranya Nabi yaitu siapa? Hah? Yang putranya Nabi siapa? Abdullah. Kemudian yang kedua, yang putra siapa? Qasim. Kemudian yang putri-putrinya 4. 1
Hah? Yang kenal Fatimah, ya. Yang loro Ruqayyah, ya. Telu Ummi Kulsum, kemudian Zainab. Berarti piro? 4 putri, kemudian 2 putra. Itu semua dari siapa? Dari Siti Khadijah. Ulang neh, wis ulangi meneh. Yang putrinya Nabi 4, 1 sing paling kenal Siti Fatimah, kedua Ruqayyah, 3 Ummi Kulsum, kemudian Zainab. Terus yang putra 2, 1 Abdullah, kemudian Qasim. Semua putranya Nabi Abdullah dan Qasim itu wafat sebelum balik atau masih anak-anak segini. Ya. Tidak ada putranya Nabi sampai dewasa, nggak ada. Sampai balik umur 12-13 tahun nggak ada. Masih anak-anak meninggal semua. Putri-putrinya Nabi itu meninggal ketika Nabi belum meninggal. Ya, tapi sudah menikah. Hanya satu yang setelah Nabi wafat baru wafat, yaitu Siti Fatimah. Semuanya meninggal sebelum Nabi wafat. Cuma satu yang tidak, yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal setelah Nabi meninggal 6 bulan. 6 bulan setelah Nabi wafat, Siti Fatimah baru wafat. Jadi semua sudah wafat setelah Nabi wafat 6 bulan setelahnya. Cuman tinggal keturunannya, yaitu dari Hasan dan Husain. Nah, itulah sejarahnya Nabi mulai dari usia remaja yang pernah kerjaannya apa? Menggembala kambing. Kemudian Nabi sampai menikahnya itu dengan Siti Khadijah. Tak pernah Nabi sebelumnya menikah. Nabi menikah dengan Siti Khadijah, sebelumnya tidak pernah menikah. Dan tidak pernah Nabi menduakan Siti Khadijah ketika menikah. Selingkuh nggak ada. Loh, tapi istrinya Nabi banyak. Setelah Siti Khadijah wafat baru menikah lagi. Kalau enggak, Nabi tidak menikah. Ketika beristri Siti Khadijah sampai wafatnya Siti Khadijah, tidak pernah berhubungan dengan wanita lain. Menikah dengan Siti Aisyah setelah Siti Khadijah wafat. Karena Nabi menghargai Siti Khadijah sebagai wanita yang satu, yang membantu perjuangan Islam. Maka Nabi tidak mau sedikit pun membuat Siti Khadijah itu sakit hati, ya pun cemburu atau apa. Lah adapun setelahnya Nabi kok sampai 9, itu bukan karena Nabi ingin memuaskan syahwatnya, Bapak Ibu yang mulia. Nabi menikah dengan yang lain usia sudah 53. Nanti ada istrinya sahabat meninggal dalam peperangan supaya tidak menjadi orang yang janda dan terhina, diangkat menjadi yang mulia, yaitu dijadikan istrinya. Kemudian ada yang meninggal lagi dalam peperangan, diangkat menjadi istrinya supaya memuliakan istrinya sahabatnya. Tapi memang Nabi itu mempunyai keistimewaan, kekhususan, dan tidak boleh ditiru oleh yang lain. Apa itu? Kekhususannya Nabi setelah menjadi Nabi boleh menikah berapapun. Ya, seperti Nabi-Nabi dulu, Nabi Dawud 100 istrinya. Nabi Dawud berapa? 100. Nabi Ismail hampir 1000. Sak kampung. Ya. Siapa? Kok Nabi Ismail? Nabi Sulaiman. Siapa sebut Nabi Ismail? Untung dielengke. Nabi Dawud piro? 100.
Putranya Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman kok Ismail. Nabi Sulaiman hampir 1000. Berarti kis ngantuk iki jam piro iki? Hampir 1000. Nabi itu begitu. Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan, boleh menikah lebih dari 4. Kalau kita umatnya hanya dibatasi 4. Itu pun kalau mampu dan adil. Terus bapak-bapak gak usah mikir, gak kira kuat. Mikir, aku gak kuat kok. Yo, adil itu susah. Yo, adil itu susah. Wes ngono. Kalau ada sekarang orang bilang, aku iki nikah, aku kan ngikuti Nabi. Nabi istrinya lebih dari 1. Jangan ngomong ngikuti Nabi. Orang Nabi nikah yang dicari janda kok. Saiki wong nikah meneh sing dicari janda apa perawan? Iya perawan, rugi ya. Hah? Makanya jangan bilang ngikuti Nabi. Itu karena ngikuti nafsu. Nabi itu menikahi janda itu karena mengangkat, memuliakannya. Wes ngono, Nabi itu adalah orang yang satu malaman sholat sampai kakinya bengkak. Kira-kira sholat berdirinya sampai lama, sempet enggak ngapai istri-istrinya? Ya karena supaya orang ini dari janda menjadi mulia, statusnya bersuami, suaminya Nabi jadi mulia. Kalau enggak, Nabi sudah sibuk dengan ibadah. Nah, sekarang ditiru nikahi tapi ibadahnya Nabi enggak ditiru, kan curang itu. Hah? Yes. Nabi menikah dan dari Siti Khadijah mempunyai putra dan putri 6. Satu putranya dari selain Siti Khadijah, yaitu dari Maryah Al-Qibtiyah, namanya putranya Ibrahim. Jadi putranya Nabi 3, putrinya 4. Nah, semua meninggal sebelum Nabi wafat. Tapi setelah wafat masih ada satu yang baru meninggal, yaitu Siti Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Siti Fatimah wafat. Nah, itulah kisah atau sejarah Nabi sampai Nabi menikah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Pertanyaan di luar pembahasan boleh. Silakan. Monggo. Pertanyaan itu penting. Jadi kalau ada kajian gini tanya. Kalau saya sarankan tanyanya masalah fikih, karena saya di mana-mana ngaji fikih. Ngaji fikih, ngaji tauhid. Tuhan. Oh iya betul, pertanyaan yang bagus sekali. Kok ada Siti itu dari mana gitu? Namanya kan Khadijah, kok tiba-tiba ada Sitinya itu dari mana kan gitu? Namanya cuman Aisyah, kok ada Sitinya? Oh iya betul juga ya. Ceritanya begini Pak. Khadijah namanya, tapi orang Jawa manggilnya Siti. Siti ini singkatan. Siti ini singkatan dari Sayyidati. Singkatan dari Sayyidati. Kalau orang laki-laki di Arab itu dipanggil Sayyid, Tuan, Mister, Sayyidi. Ya. Kalau perempuan Sayyidati.
tuanku ya, tuanku. Kalau di sini kan ada orang terpandang tuanku Imam Bonjol, tuanku siapa? Tuanku Rao, tuanku, itu panggilan. Itu kalau Arabnya sayyidi, kalau perempuan sayyidati. Tiba orang Jawa nggak bisa pandai bahasa Arab, sayyidati payah siti ngono ae. Wong Jawa itu kan lidahnya payah. Bahasa Arab fardu. Wong Jawa perlu. Gak perlu itu. Perlu itu dari bahasa Arab fardu. Wong Jawa ngomong perlu wong Jawa. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya kayuku, ya kayumu. Ya Hayyu ya Qayyum jadi ya kayuku, ya kayumu. Jadi ya kayuku, ya kayumu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wong Jawa piye ngomong? La kala kuwato kan ngono jajine. Bismillah wong Jawa kono. Jadi semelah. Bismillah jadi semelah. Lagi bener cerita, saya diceritai bapak saya dari gurunya. Iku anak santri dikasih doanya cuma satu, Bismillah. Pele arep apa-apa cung wacanen Bismillah iki donga sing sangat-sangat sekti mandraguna. Nyabuti pohon iku doanya cuma satu, Bismillah. Pohon besar dicabut, Bismillah, kuat. Orang dulu wes ngono macane salah, bukan Bismillah, semelah. Wong saiki arep nyabut pohon niku wis dongane Al-Qur'an fase kaya apa nek iso tercabut. Ora cuma Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, surah Yasin dibaca gak ngira tercabut. Keyakinane kurang. Wong biyen niku walaupun cuma Bismillah tapi keyakinannya kuat, mangkane iso tercabut. Jadi siti ku jadi apa? Sayyidati. Kalau orang lanang sayyidi, tuanku. Kalau perempuan, kalau orang Jawa ndoro, juragan, iki bahasa Arab sini. Untuk memuliakan seorang wanita yang terpandang. Wes paham? Wes? Apa pertanyaan? Sunat rawib, apa rawib? Rawib atau rawatib? Rawib tulisannya Bu.